Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya Mas Kumambang di channel Mas Kumambang. Kali ini saya akan melanjutkan lagi cerita saya tentang kehidupan saya, tentang perjalanan spiritual saya yang berkali-kali saya pernah mengatakan juga tentunya bahwa perjalanan spiritual seseorang itu berbeda-beda, jadi jangan dibully lah istilahnya begitu. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini saya masih diberi kesehatan, dan semoga para subscriber saya, para penonton video saya, semoga diberi kesehatan juga tentunya, selalu diberi rahmat selalu, dan diberikan panjang umur, dan dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam lanjutkan kembali tentang cerita kehidupan saya, dimana saya pernah menceritakan di beberapa video saya, karena video saya ini memang saya terpotong-potong karena ya terbentur pada waktu, dan HP-nya yang buat merekam juga HP ecek-ecek, jadi nggak bisa ngerekam panjang. Jadi paling panjang ya 20 menit, itu sudah kadang nge-lag video saya, HP saya ini. Oke, dilanjutkan kembali bahwa saya pertama kali menikah itu dengan orang Jawa Tengah, yaitu seorang perempuan dari Jawa Tengah, yaitu Blora, Jawa Tengah. Alhamdulillah di sana saya dikaruniai seorang putra. Ya, alhamdulillah sehat selalu sampai saat ini. Di perjalanan kehidupan saya sehari-hari, saya meniti berumah tangga sampai alhamdulillah 14 tahun berlalu, dan di 14 tahun yang berjalan ini saya juga menemukan berbagai macam rintangan dan cobaan, berbagai macam ilmu yang saya dapat, karena sampai saat ini dari dulu saya masih kecil sampai saya menikah, saya sampai saat ini alhamdulillah saya masih menjalankan tirakat, atau ya tirakat lah istilahnya, walaupun tirakatnya itu tidak seperti orang-orang yang terdahulu. Tapi di perjalanan kehidupan saya menemukan berbagai macam peristiwa-peristiwa dan berbagai macam ilmu yang saya dapat secara langsung, dan saya tidak menyadarinya. Tiba-tiba sadar, tiba-tiba tahu bahwa ini udah tahu. Alhamdulillah selama di Blora, Jawa Tengah, saya sempat bertemu dengan dipertemukan oleh Allah, yaitu dengan Bapak Muhammad Fakhrul Razi, yaitu guru saya, guru ngaji saya. Di sana alhamdulillah saya belajar ngaji kitab Jurumiyah, walaupun nggak paham-paham, tapi saya disuruh mengkaji terus-terusan. Kalau khatam mengkaji lagi, khatam mengkaji lagi. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya kadang-kadang saya baca kitabnya. Kitabnya buat kenang-kenangan masih ada, masih saya simpan. Kemudian saya juga alhamdulillah dipertemukan dengan Pak Kiai Haji Imron Jamil, yang sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Tambak Beras kalau tidak salah. Karena saya ketemunya itu di Blora, beliau itu di tempat istri beliau di daerah Pulau Blora, mana saya lupa, daerah Blora. Beliau itu tinggal di daerah Blora, tapi aslinya orang Madiun kalau tidak salah. Itu dulu mondoknya di Jombang, kemudian punya istri di Blora, Jawa Tengah, kemudian balik lagi ke Jombang. Jadi kalau tidak salah, saya juga belum pernah menemukan itunya. Kemarin saya dengar menjadi pengasuh pondok pesantren Tambak Beras.
kalau tidak salah. Bukan pengasuh pondok, tapi mondoknya di Pondok Pesantren Tambak Beras, tapi punya pesantren di daerah sana juga. Tidak tahu pesantrennya apa. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan guru-guru spiritual, guru-guru ngaji, dan di sana juga banyak ketemu dengan tokoh-tokoh adat orang sana, yaitu orang Samin. Alhamdulillah bisa bertemu dengan orang Samin, dan tidak lain adalah mertua saya sendiri, yaitu ketemunya Pak D mertua. Ada sedikit Samin juga. Jadi saya banyak belajar di sana dengan apa itu orang Samin, dan ya banyaklah di sana itu saya mendapatkan banyak ilmu. Jadi saya di sana itu bukan hal kebetulan, tapi memang sama Allah itu memang dituntun ke sana. Jadi ya saya pernah bilang, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat itu sebenarnya Allah yang menuntun. Jadi bukan kita sendiri. Ya walaupun ya memang saya pengen ke sana, yang menimbulkan keinginan itu kan bukan kita, tapi Allah. Terus sampai kita bisa mencapai ke arah tujuan sana, ya itu kan juga karena Allah, bukan karena saya. Kayak kalau memang Allah tidak menghendaki sampai ke sana, ya tidak bakal sampai. Intinya begitu. Jadi di sini intinya apapun pergerakan, apapun yang terjadi di alam dunia ini, yaitu adalah atas kehendak Allah. Makanya saya di sana itu di Blora, Jawa Tengah selama 14 tahun. Di situ saya istilahnya seperti disuruh belajar sama Allah itu. Jadi di sana saya dipertemukan dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh yang memiliki ilmu, dan intinya di situ saya disuruh mengambil intisarinya. Intinya begitu. Jadi dari proses-proses itu tidak langsung saya mendapatkannya. Jadi saya tahunya itu setelah keluar dari Blora, Jawa Tengah itu tadi. Jadi banyak ilmu-ilmu, banyak pengetahuan yang ternyata saya tahu sendiri, dan itu atas petunjuk Allah intinya. Itu yang pernah saya katakan ilmu laduni. Ya, ilmu laduni kan tingkat-tingkatan, itu berbeda-beda kan orangnya kan. Istilahnya ilmu laduni lah, ilmu langsung yang diberikan oleh Allah, itu termasuk ilmu laduni lah gitu. Jadi yang mengajarkan itu langsung Allah, yang menuntun, yang mengajarkan, yang melalui seseorang, tapi yang memberi pemahaman kan Allah. Karena walaupun saya berguru sampai kapanpun, kalau memang Allah tidak memberi kepahaman, ya tidak paham, ya kan? Itu di situ saya menemukan berbagai macam ilmu, berbagai macam pengalaman yang saya tidak sadari ternyata telah menggembleng jiwa saya, menggembleng istilahnya ilmu spiritual saya, sehingga saya mendapatkan pengetahuan yang intinya tentang ilmu lah, intinya begitu. Di situ saya lebih tahu, menjadi tahu, dan ternyata ya itu tadi, saya kalau di sana kan dulu itu sering tafakur. Saya punya bukunya Imam Ghazali, itu tidak salah, kecil bukunya, itu tentang tafakur. Jadi terus saya diajari guru saya Muhammad Fakhrul Razi, itu juga menyuruh saya tafakur. Tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1000 apa lupa saya. Intinya begitu. Ada di situ di kitabnya Imam Ghazali. Loh. Nah, makanya saya di situ ketemunya ilmu itu ya kalau sudah ditafakuri. Jadi ilmu tanpa tafakur, tanpa diangan-angan, itu gak bakal ketemu. Kalau cuma kita mendengarkan tapi tidak pernah diangan-angan, itu juga nggak ada manfaatnya. Jadi ya hilang-hilang begitu saja. Tapi kalau ilmu itu ditafakuri, itu insya Allah akan menjadi lebih luas lagi. Di situ akan menemukan ya itu tadi ilmu sejati dari sang guru sejati.
Siapa ya? Itu ya Allah tadi yang menunjukkan kita. Itu bukan siapa-siapa. Ya intinya banyak sekali yang tentang ilmu-ilmu yang saya dapat perjalanan. Jadi di sana juga saya ternyata setelah ilmu itu saya tafakuri, itu timbul pemahaman. Tapi pemahaman saya itu, saya ragu apakah benar ya pemahaman saya begini. Belum sempat saya menanyakan kepada seorang ulama atau seorang kiai, ternyata pas saya ada satu pengajian, ada seorang kiai itu bercerita tentang masalah yang akan saya tanyakan. Jadi saya belum bertanya, itu sudah ada yang menjelaskan. Alhamdulillah ternyata sama. Ya ternyata akhirnya ya saya mantap, memang inilah guru sejati. Tapi ya itu tadi, kalau Anda jangan menganggap semua itu guru sejati ya. Kalau memang tidak tahu, hati-hati, karena ini ada beberapa yang mirip-mirip tapi ternyata bukan dari Allah. Itu sangat harus hati-hati. Untuk mencari ilmu sejati dan menemukan guru sejati ini harus berhati-hati ya, jangan sembarangan, karena kalau salah nanti salah tafsir gitu. Jadi harus melalui proses, jangan mengangan-angan bahwa oh ini guru sejati, oh ini ilmu sejati. Jangan, ini harus melalui proses dulu. Saya paham bahwa itu ternyata ilmu sejati dan yang diberikan oleh guru sejati itu ya baru kali ini, baru sadar, oh ternyata selama ini yang memberitahu, yang memberi pemahaman itu ternyata guru sejati. Tuh. Oke, nanti dilanjut lagi ceritanya tentang perjalanan hidup saya, masih panjang nanti ya. Ada saya ceritakan tentang ya istilahnya perjalanan hidup saya, tentang spiritual yang saya jalani. Ya mungkin memang berbeda-beda setiap manusia dalam mencari ilmu sejati dan guru sejati. Itu, terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.